Lalu di telinga sebelah kiri anak kita dikumandangkan iqamah, panggilan salat, agar anak kita nanti berharap anak kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan salat 5 waktu dengan tepat dan cepat, rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya itulah yang diinginkan oleh Allah kepada anak-anak kita. Lalu diajarkan lagi untuk kenal kepada pengajian, diajarkan baca Al-Quran, diajarkan rukun Islam, rukun iman, diajarkan kenal kepada para anbiya dan rasul. Yang 25 jumlahnya diperkenalkan kepada malaikat-malaikat, diberikan pemahaman, ada 10 malaikat yang wajib diketahui, 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Ada lagi rukun iman, kita jelaskan iman kepada Allah sampai terakhir, agar anak-anak kita hatinya sudah terisi ketika dia dewasa, sudah terpatri pondasi untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kita ini bisa saja menjadi qurrata a'yun, permata hati, belahan jiwa. Bisa saja dia bisa menjadi sebagai musuh, aduun, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Dan ada kalanya anak kita hanya sebagai hiasan di dalam rumah tangga. Maka kita untuk menjadikan qurrata a'yun, permata hati, belahan jiwa, kita harus didik anak-anak kita. Kita masukkan mereka ke pendidikan-pendidikan Islam. Kita ajarkan mereka untuk kenal kepada Allah melalui pondok-pondok pesantren. Kalau masih SD, kita kenalkan dia ke guru-guru ngaji agar dia bisa membaca Al-Quran. Dia belajar dari Iqra, tahu cara mengeja Al-Quran. Sampai nanti dewasa, dia bisa mendoakan kita tatkala kita sudah tiada. Dan orang-orang yang diberikan pendidikan pengajian, pendidikan ngaji, pendidikan pesantren, pendidikan Islam, anak-anak kita akan menjadi pembela, bukan menjadi musuh. Qurrata a'yun. Maka kita suka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keturunan dari istri-istri dan anak-anak kami agar menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati, belahan jiwa, dan menjadi pemimpin para orang-orang mukmin. Kita meminta kebaikan untuk anak. Jangan sampai ada terjadi lagi malin kundang selanjutnya. Jangan lagi sampai terjadi alqamah selanjutnya. Karena sekarang ini luar biasa para jamaah. Anak ada yang berani membunuh ibunya. Anak ada yang berani nempeleng bapaknya. Anak ada yang berani berantem kepada orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dia akan menjadi qurrata a'yun, permata hati, belahan jiwa, kalau akhlaknya sudah seperti ini? Dan saya yakin kalau ada kejadian seperti ini, orang tuanya salah memberikan pendidikan. Kita kadang bangga dengan pendidikan umum anak kita. Kita bangga dengan pendidikan akademik anak-anak kita, tapi kita lupa memberikan pondasi hati dan akhlak kepada anak-anak kita untuk dikenalkan kepada Allah dan dikenalkan kepada akhlak yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka dari Assalamualaikum Nusantara ini, saya menghimbau, jangan lagi kita lupa kepada anak-anak kita untuk memperkenalkannya kepada Allah, mendidiknya akhlakul karimah, menitipkannya ke pengajian-pengajian yang di dalamnya diajarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Pondok-pondok pesantren adalah tempat teraman untuk anak-anak kita. Ustaz, pesantren juga banyak yang nakal. Senakal-nakal anak pesantren, anak-anak pondok pasti akan kembali kepada Allah dan punya jalan untuk pulang. Karena mereka tahu pondasinya sudah menancap, sehingga ketika pun belok tetap akan kembali kepada rel-rel yang telah ditentukan. Dan jangan sampai anak kita malah menjadi aduun,
Anak kita sampai menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa banatikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, maka mereka punya kesempatan, punya potensi untuk menjadi musuhmu. Musuh apa? Musuh dalam iman. Musuh dalam akidah. Lihat bagaimana hebatnya seorang Nabi Nuh yang berdakwah sampai ratusan tahun. Ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun, ada riwayat yang menyampaikan 450 tahun, berbagai macam riwayat. Tetapi anaknya tetap menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya menjadi musuh Allah. Anaknya menjadi lawan dari Allah. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Ketika hujan sudah besar menimpa umat Nabi Nuh, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naik ke perahu, hujan semakin besar. Anak yang durhaka, anak yang menjadi musuh karena berbeda akidah, karena berbeda keyakinan, karena tidak mau taat kepada orang tua, karena membangkang kepada Tuhannya orang tua. Dia mengatakan dengan enaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak usah khawatir ayah, saya akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan saya dari terjangan banjir. Ho, sombong. Sampai pada akhirnya Allah tenggelamkan. Dan Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu.